Ya Allah. Kayak suara Honda Beat beneran. Penumpang belakang, gimana rasanya duduk di belakang? Sempit kah, luas kah, empuk, atau ada yang kurang? Lumayan. Lumayan apa nih? Untuk bertiga nggak terlalu sempit juga. Orit lah. Orit lah. Orit gitu. Iya. Iya, lalu anak buahnya punya mobil. Cewek lu ngomel mulu, beliin ini aja. Iya. Itu. Ya. Jadi buat masuk itu karena dia udah keyless entry, kuncinya ada di kantong, cuman disenggol gitu doang tuh kebuka. Dan dia udah ada retractable spion. Kita masuk. Berangkat guys. Assalamualaikum, kembali lagi di Samurai Max. Kali ini Samurai Max berkesempatan buat mengendarai sebuah compact SUV yang bernama Toyota Race, full penumpang. Kita jalan dari Bekasi ke Bogor, nanti kita kasih tahu gimana impresi berkendaranya. Check it out. 0,5 udah. Dia juga udah ada kamera parkir mundur, walaupun ya Allah resolusinya Toyota ini kamera apa sih ini? Terus dia belum ada predictable line ya. Jadi ada garis yang bisa belok ngikutin setirnya. Kalau di Tiongkok kita belok gini, ada predicted line-nya, ini ikut belok gitu, gitu. Jadi kita bisa prediksi mobilnya akan belok kemana. Kita coba dia auto lock nggak? Oke, setelah melalui kecepatan 20 km per jam dia auto lock dan ada peringatan fasten seat belt. Ini memang sengaja kalau sebelah kiri belum memasang seat beltnya. Jadi mobil ini juga ada safety warningnya ya. Coba dipakai bang. Ada warning, si abang gantengnya pakai dulu. Kita belok kiri ya bener ya. Oke, jadi ini tuh sebuah mobil compact SUV dengan ground clearance 200 mm, tenaganya itu 1200 cc. Dia torsinya nanti ditulis di sini. Kemudian menghasilkan tenaga juga, kalau nggak salah 89 horsepower, dialirkan ke penggerak roda depan ya, jadi dia front wheel drive. Nah, bobot mobil ini tuh cuma 980 kg. Jadi diangkat mesin 1200 cc itu tarikan bawahnya tuh enak gitu. Kalau kemarin Anda saksikan kita mereview Suzuki S-Cross, ini jauh lebih baik daripada tendangannya Suzuki S-Cross. Jadi untuk berkendara dalam kondisi penuh seperti ini tuh responsif banget gitu. Tadi juga ada naik tanjakan, ada jalan kita juga bermanuver di tol itu asik gitu. Catatannya paling yang dirasain tadi itu, yang pertama dia kekedapannya oke nih. Dari luar kita nggak mendengar suara bising motor, mobil, tapi suara mesinnya juga nggak masuk sih. Kita kalau agak ngegas dipecek itu ada suara raungan sedikit, tapi sedikit sekali. Yang paling kerasa itu suara kolong. Ini kerasa banget suara kolong. Jadi nggak tahu deh, ini mikrofonnya kurang bagus. Kalau kedengeran ini suara kolongnya masuk banget nih. Gitu kayak. Apalagi kalau kita sedang melalui daerah jalan cor ya, jalan cor. Nah kemudian apalagi ya tadi yang agak-agak kita bahas yang agak mengganggu dulu deh. Ini loh. Tapi dia tuh kedap. Padahal sebenarnya kacanya tipis banget nih ya. Tuh, keplek-keplek tuh. Gitu tuh. Geger gitu, goyang, nggak terlalu bagus gitu. AC-nya oke, dingin, cukup nyaman di dalam. Paling yang kita rasain itu ini shocknya ya, pernya itu agak stiff. Jadi apalagi di kondisi penuh seperti ini kerasa banget goyangannya itu kurang mantul gitu. Tapi ya wajar lah, ini mobil di harga kalau nggak salah 250 jutaan ya. Dapat mobil kecil begini dengan performa yang lumayan untuk berkendara di tol asik dalam kota apalagi ya. Ini kita lurus bener ya? Iya. Oke. Tuh. Impresi lainnya sih karena kita biasa bawa mobil Tiongkok ya, bawa Wuling Cortez, ini tuh tampilannya tuh sama sekali tidak mewah gitu. Ini juga plastik, nggak ada kulit, di sini nggak ada cup holder, ini laci juga tanggung gitu. Di sini ada cup holder, kantong kanan kiri ada lumayan. Di sini juga udah ada cermin di penutup visornya, ada buat surat kartu. Ini oke, tapi tadi yang kita rasain suara audionya itu kentang. Ya bahasa gaulnya jelek gitu. Suara audionya tuh jelek untuk mobil seharga ini ya. Harusnya sementara mobil-mobil lain itu udah bekerja sama, mobil Tiongkok terutama yang mereka udah bekerja sama dengan Infiniti, bekerja sama dengan JBL gitu. Kita kiri cuy. Coba cek dulu di Google Map, bener gak nih? Navigatornya jalannya juga, yang video ini jalannya juga.
Jadi untuk bentuk setirnya juga ini udah oke ya. Sebenarnya kayaknya sih ini flat bottom, cuman karena dibungkus pakai beginian ini, kalau saya sih kurang suka ya. Ini tuh bikin kita nggak fun to drive gitu. Kita nggak ngerasa nyatu sama mobilnya. Genggaman jadi gede gitu. Mana pakai warna putih lagi jadi dekil nih gitu. Panda, oh iya, ini kupingnya sampai leto gini tuh. Tapi dia nggak bosen ya. Ada pencet-pencetan di kanan kiri. Ini tuh ngarah ke head unit, sementara yang kiri ini mengarah ke MID. MID-nya bagus. Dia udah digital ya. Di situ ada informasi juga fuel, BBM consumption. Ini oke banget, 12,8 km per liter. 12,8 km per liter itu untuk mobil kayak gini bisa kita bilang itu efisien. Nah, sekarang kita lurus apa kiri nih? Oke, radius putarnya oke ya. Manuvernya enak banget. Nah, salah satu karakter mobil Toyota yang kami rasain dulu pernah bawa Avanza, kayak Xenias dan sejenisnya lah ya kita, sama Innova juga. Dia itu apa ya? Kurang fun to drive. Dalam artian manuvernya itu ada jeda gitu. Kita udah belok dia baru ngikut gitu. Dia nggak langsung gitu. Kalau kita bandingkan dengan Suzuki S-Cross atau Mitsubishi Mirage, itu kayaknya lebih tidak fun to drive mobil ini gitu. Apalagi ya? Ini mobil cewek BTW. Untuk cewek sehari-hari kayaknya oke lah, cukup oke lah. Yang pasti sih yang cukup kami happy dari mobil itu tarikannya nih ya. Kita coba gas ya. Tuh, suara mesin masuk, tenaganya kentang. Kalau sudah jalan gitu dalam kondisi penuh gini, di apa, tarikan tengahnya, bukan tarikan awal, tarikan tengahnya tuh kentang gitu. Kayak kita udah nginjek gas dalam, dia lama ikutinnya ya. Tapi kalau tarikan awal, tendangan awalnya oke banget di mobil. Nah ini nih, suara mesinnya masuk ya. Oke, kita lagi di tol Jagorawi nih. Ambil lane paling kanan, artinya harus kenceng ya. Ini mobil tuh pertama yang bagus dulu ya. Dia tuh nggak limbung gitu. Manuvernya tuh enak. Dan karena shocknya steep juga ya. Jadi tapi kita tetap nyaman-nyaman aja di dalam. Nyaman nggak di dalam? Nyaman. Iya kan, nggak ngerasa kekocok perut gitu. Walaupun sebenarnya shocknya tuh nggak terlalu empuk. Kalau saya justru suka ya nggak terlalu empuk untuk jalan-jalan untuk ngebut gini. Cuman ya karena dia 1200 cc, ini kalau kita becek ya, ini 100 km per jam nih. Tuh. Kedengeran nggak? Jadi mesinnya udah ngangkat, tapi kecepatan cuma naik 107, 108 gitu. Nggak langsung nendang di kecepatan yang loncatannya tuh kurang tinggi gitu. Tapi ini enak nih, manuvernya enak. Saya rasa ini buat jalan jauh juga oke lah, nggak capek gitu. Apalagi bawa teman-teman begini ya, dan gosipnya nggak berhenti. Apalagi yang kita bahas. Coba kita cek penumpang belakang, gimana rasanya duduk di belakang? Sempit kah, luas kah, empuk, atau ada yang kurang? Lumayan apa nih? Untuk bertiga nggak terlalu sempit juga. Worth it lah. Worth it. Iya, lalu anak buahnya punya mobil. Nyaman untuk anak muda ini. Oke. Dari segi tampilannya. Segi tampilan, segi standarnya oke lah. Kepala kanan kiri dekat nggak? Headroomnya gimana? Tapi ke belakangnya terang nyaman ya? Belakangnya terus. Jadi ada. Itu masih bisa di itu nggak sih, belakang ini ada nggak? Bisa. Oh masih bisa. Yang tengah biasanya tersiksa sih. Mana ada tengah? Di tengah Rut. Susah. Biasanya di tengah. Menurut untuk harga sini oke lah. Oke. Sini oke lah. Dia ada tonggolannya nggak di tengah? Ada. Ada tonggolan. Nah, jadi yang duduk di tengah gimana? Kakinya di Kurang nyaman sih ya. Nah gitu tuh. Jadi kurang bisa nyender ya. Kalau dia cukup oke ya? Lumayan. Cukup oke. Buat couple oke lah ya. Oh iya. Ya mobil kayak gini nih kalau pengantin baru gitu ya, atau keluarga kecil punya anak 2 atau mungkin 3 itu cocok banget sih 5 seater buat sehari-hari dalam kota. Nah, hal lain yang unik, bukan unik sih, kita agak kurang cocok tuh ini nih, coba ya. Ya Allah. Kayak suara Honda Beat beneran. Udah kita buka ya. Ya. Orang tuh kalau di klakson mobil itu nggak merasa terintimidasi gitu. Jadi Honda Beat nih gitu kan, padahal mobil di belakang gitu kan. Jadi coba lah Toyota dibikin 2 gitu loh trompetnya, tret gitu kayak mobil Innova. Kenapa sih mobil-mobil Toyota itu dibikin kasta banget gitu? Innova, oh gini nih speknya klaksonnya. Ini cuma klakson loh. Kecuali kalau mesin atau interior ya oke lah. Ini klakson. Nah, terus juga di mobil ini tuh penurun kacanya ini yang auto cuma di bagian pengemudi.
juga nggak nurut sih. Lihat di start dulu ini. Naik. Mobil ini ya sebenarnya gimana ya, harganya memang sesuai sih. Dia masih pakai tongkat sihir. Dia belum electrical parking brake, dia masih pakai tongkatnya diangkat, itu ditarik buat rem tangan. Kemudian maju mundurin kursinya nih, saya praktekin ya. Kita lagi jalan di tol, saya nggak nyaman ya sama kursi, saya harus mundurin. Itu harus begini nih. Maju mundurin ini manuver yang membahayakan. Nah makanya mobil Tiongkok itu oke banget gitu. Mobil harga 300 jutaan dia udah pakai electric seat gitu, bisa maju mundur tuh ditekan tombol doang, jadi tangan masih stabil gitu. Nah ini sambil ngasih tips juga ya, berkendara itu tangan tuh begini posisinya. 9.15, jam 9:15. Ini adalah posisi yang paling firm, paling aman. Karena airbag itu bisa keluar, bisa enggak, tapi di posisi ini tuh kita lebih aman kalau ada hentakan ya, masih bisa menahan. Atau paling enggak ya 10/10, ini juga masih oke. Karena kadang-kadang kita lihat orang ketir ada di sini, ada yang begini, itu aja udah ganggu tuh, baru sekali kita udah ganggu. Ada yang begini gitu kan. Nah, kita kasih tahu yang paling aman tuh di sini. Makanya mobil itu suka naruh wadah jempol. Ini nggak ada sih wadah jempol. Tapi kita apresiasi dia udah kulit dan kayaknya kulit beneran ya. Lezis. Ini yang dicium bau kulitnya ya. Jadi ini pada norak di mobil ini. Satu lagi catatan, ini si kaca spionnya ya standar sih. Memang dia proporsi dengan bentuk mobilnya oke lah. Tapi mungkin harusnya bisa agak dilebarin lagi ke sebelah sini. Jadi agak visinya tuh agak gede gitu. Kalau kayak gini tuh gampang. Kita mau turunin, yang atas nggak kelihatan, kita atasin yang bawah nggak kelihatan. Menurut kami kurang gede aja. Tapi ini oke karena proporsional dengan bentuk mobilnya. Jadi kalau lagi rame, misalnya di jalan tol Cipali itu nggak nyaman. Dan mobil ini sudah keyless entry, mungkin dilihat sebelah sini. Dia sudah push start stop engine button di harga 250 jutaan. Ini cukup oke lah. Ya Toyota mungkin memberi kemudahan di fitur-fitur ini, tapi dia masih kurang-kurangin dari sisi material yang plastik-plastik ini. Dan ini juga keren, ada grey dan ini ya, ini cukup oke, firm. Dan kami suka walaupun dia head unitnya sudah touchscreen, ini kan touchscreen plus minus gini, tapi dia masih ngasih tombol-tombol fisik minimal buat AC. Kayak gini tuh kalau mau gedein volume kan muka harus berpaling ke head unit gitu. Dan itu membahayakan kalau kita lagi berkendara. Kalau dia ada tombol fisiknya, kita tetap bisa kendara sambil ngeraba aja, misalnya hafalan tuh, oh ini plus, oh ini minus gitu. Nah untungnya dia ngasih tombol yang ngarah ke head unit itu di sini dan di sini, ini buat ngecengin, ini buat matiin. Tapi sayangnya, apa saya nggak tahu ya, dia tuh nggak punya tombol mute. Jadi mute itu kadang-kadang penting. Atau kita misalnya mau angkat telepon gitu ya, walaupun ini udah tersambung dengan telepon ya, itu kita bisa mute dulu, mute, halo gitu. Kalau ini nggak, kita harus kecilin dulu. Nggak ada tombol pause bahkan. Itu kita lebih banyak bahas kekurangan ya daripada kelebihannya ya. Begitu ya impresi berkendara dari Toyota Race. Kalau disimpulin ya ini mobil yang cukup fun to drive, kecuali satu catatannya tadi di setir ya, steeringnya itu kalau kita belokin tuh nggak langsung merespon, tapi di luar itu bermanuver di tol oke, dalam kota juga karena dimensinya compact itu oke. Lalu belakang juga tidak ada keluhan, sepertinya nyaman-nyaman aja. Yang tengah, yang jalan jauh oke. Jalan jauh oke lah ya. Aman. Yang tengah Pak, si Rudi kok aja diem aja ya? Yang tengah gimana Rud? Jalan 10 jam pakai mobil ini kuat ya Rud? Enak buat sih, paling dari segi kaki doang ya, paling nyaman. Kalau di tengah? Kalau di tengah ya. Karena harus ngangkang. Agak pegal. Kalau tadi Om Doni gimana? Mobil ini cocok buat apa tadi? Ada statementnya? Buat anak muda ya, biasanya ini buat jemput ceweknya. Ganteng lah. Ganteng. Lebih kasih gizi naik dikit. Nah ini. Wow. Bang Ketut, Cewek lu ngomel mulu, beliin ini aja. Itu mantap. habis ini di kontak kantor. Bang Jaya gimana sebagai kameramen, ada pendapat? Sebagai penumpang sih nyaman ya, enak. Nah. Untuk dalam kota ataupun luar kota juga gas. Harga juga sesuai spek lah. Ya, sesuai spek ya. Ya, harganya sesuai spek ya. Itu kalimat yang menarik gitu. Memang sesuai sama speknya untuk mobil-mobil Jepang. Masalahnya sekarang bertebaran mobil Tiongkok yang mengeluarkan mobil dengan fitur luar biasa mewah dan luar biasa memudahkan dengan harga spek ini gitu, 250 jutaan. Jadi entah ya itu apakah produsen Tiongkok yang memang lagi bakar duit, mereka belum cari untung, atau mobil-mobil Jepang yang jualnya selama ini kemahalan, getok harga karena monopoli. Oke, kita sebentar lagi closing di parkiran. Cut.
Oke, sekian dulu video dari Samurai Max kali ini. Sampai jumpa lagi di video Samurai Max selanjutnya. Wassalamualaikum. Dan ini enggak, masih ada ruang yang cukup gede untuk penumpang kalian. Kurang terlalu akomodatif menurut kami, tidak ada cup holder di tengah, walaupun dia udah kasih 2 langsung di door trim. Itulah mungkin alasannya kenapa pengolahan di belakang itu nggak terlalu gede. Ini balik ini. Sebelah sini teman-teman. Tadi kita bingung kemana ngelipatnya itu. Ya. Udah, lepas. Terima kasih sudah menonton. Opini Samurai Max merupakan opini otomotif antusias dan kami bukanlah otomotif expert.